Minasang, konnichiwa, o genki desu ka? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Honjitsu wa kosoado kotoba no tema de. Watakushi, Sylvia Yulianti Sumarna. Watakushi Koukou-san Nensei. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang konsep kosoado. Jadi, konsep kosoado adalah konsep kata tunjuk dalam bahasa Jepang, teman-teman. Dan kata tunjuk dalam bahasa Jepang itu bergantung pada letak tempat, posisi barang, ataupun hal yang dibicarakan oleh pembicara. Seperti itu ya. Nah, misalkan nih, saya mau menunjuk sesuatu nih, teman-teman. Jadi, saya akan pakai kore, sore, are, dan juga dore. Kurang lebih, konsep kosoadonya akan menjadi seperti ini ya. Kore itu artinya ini. Dan bendanya itu harus dekat dengan si pembicara ya. Bendanya itu harus dekat dengan saya, teman-teman. Kemudian, yang selanjutnya ada sore. Sore itu artinya adalah itu. Dan bendanya harus dekat dengan lawan bicara, yaitu kalian. Gitu ya. Kemudian, ada are. Nah, are ini juga sama artinya. Adalah itu. Tapi bendanya itu jauh dari si pembicara dan juga lawan bicara. Jadi bendanya itu jauh gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada dore. Dore ini adalah kalimat tanya yang artinya yang mana. Jadi kalau kita pakai dore ini artinya si pembicara itu belum tahu tuh si bendanya itu yang mana, teman-teman. Kayak gitu ya. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa konsep kosoado ini bisa berubah tergantung dari penggunaannya. Misalnya nih, kosoado ini bergabung dengan kata benda. Nah, kosoadonya sendiri aja sudah merupakan kata benda. Jadi, ini akan berlaku rumus kata benda 2, no, kata benda 1. Nah, oleh karena itu, otomatis ini akan langsung berubah. Bukan menjadi kore, sore, are, ataupun dore lagi. Tapi akan jadi spesial nih, teman-teman. Rumusnya akan jadi seperti ini. Yang pertama, kono tambah kata benda. Itu artinya adalah benda yang ini. Bisa jadi dibawa oleh saya sebagai pembicara atau pokoknya benda yang ada di sekitar saya. Seperti itu ya, teman-teman. Yang kedua, ada sono tambah kata benda. Artinya adalah benda yang itu. Yaitu benda yang dekat dengan lawan bicara. Bisa juga bahkan dipegang oleh lawan bicara, yaitu kalian ya, teman-teman. Kemudian ada ano tambah kata benda. Nah, ini juga sama ya. Artinya benda yang itu tuh. Gitu. Itu artinya bendanya jauh dari pembicara dan juga lawan bicara. Bisa aja bendanya ada di sana ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah dono tambah kata benda. Yang ini tuh merupakan kalimat tanya, di mana untuk menanyakan benda yang mana sih? Jadi intinya si pembicara juga nggak tahu tuh sebenarnya letak bendanya ada di mana atau bendanya tuh yang mana. Makanya dia bertanya, teman-teman. Contoh kalimatnya seperti ini ya. Kono noto wa dare no desu ka? Artinya, buku tulis ini milik siapa? Dan contoh jawabannya adalah Alisang no desu. Artinya,
milik Ali. Nah, sekarang kita harus perhatikan nih ilustrasi yang sudah ada di sini. Silahkan diperhatikan oleh teman-teman dengan baik-baik ya. Dan langsung lihat juga posisi atau perhatikan tempat speakers atau si pembicaranya ya. Lanjut ya teman-teman. Kemudian teman-teman semua, konsep koso ado ini juga bisa berubah menjadi fungsi kata sifat yang digabungkan dengan kata benda. Nah, rumusnya akan jadi seperti ini nih teman-teman. Kata sifatna, kata benda. Saya ulang ya. Kata sifatna, kata benda. Kurang lebih, kalau kita praktekkan, akan jadi seperti ini ya. Konna tambah kata benda. Konna tambah kata benda. Nah, ini artinya adalah benda yang seperti ini. Kayak gitu. Kemudian teman-teman semua, ada sona tambah kata benda. Artinya adalah benda yang seperti itu ya. Dekat dengan kalian, yaitu lawan bicara. Lalu selanjutnya ada Anna tambah kata benda. Artinya sama, benda yang seperti itu. Tapi di sini letak posisi bendanya jauh tuh. Jauh dari si pembicara maupun dari lawan bicaranya juga. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Donna tambah kata benda. Nah, teman-teman semua, kalau yang ini sih konteksnya dia bertanya ya, benda yang seperti apa? Konsep koso ado ketika digunakan untuk menyatakan kepemilikan benda dalam sebuah kalimat, kira-kira pola kalimatnya akan seperti ini ya. Kata benda satu, yaitu orang, no, kata benda dua, yaitu benda des. Jadi, seperti ini ya polanya. Kore, atau sore, atau are, atau dore, wa, kata benda satu, yaitu orang, no, kata benda dua, des. Artinya, ini, atau itu, yang letaknya jauh, yang mana, wa, kata benda dua, yang dimiliki, kata benda satu, yaitu orang. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kore wa watashi no hon desu. Artinya, ini buku milik saya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan benda yang ditunjukkan pembicara adalah benda yang dimiliki kata benda nomor satu, yaitu orang ya teman-teman. Berikutnya adalah konsep koso ado untuk menyangkal kepemilikan benda dalam sebuah kalimat. Pola kalimatnya adalah kore atau sore atau are atau dore wa kata benda satu, yaitu orang, no kata benda dua, dewa arimasen. Artinya, ini atau itu untuk benda yang letaknya jauh, atau yang mana bukan kata benda dua, yang dimiliki kata benda satu, yaitu orang. Untuk contoh kalimatnya seperti ini ya teman-teman. Kore wa watashi no hon dewa arimasen. Artinya, ini bukan buku milik saya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyangkal benda yang ditunjukkan oleh si pembicara adalah benda yang dimiliki oleh kata benda satu, yaitu orang. Dewa arimasen merupakan bentuk dari des. Kemudian teman-teman semua, yang selanjutnya adalah konsep koso ado untuk menanyakan kepemilikan benda. Pola kalimatnya adalah kore atau sore atau are atau dore
Wa kata benda satu yaitu orang, no kata benda dua desu ka. Artinya, apakah ini atau itu untuk benda yang letaknya jauh atau yang mana? Kata benda dua yaitu yang dimiliki, kata benda satu yaitu orang. Contoh kalimatnya yaitu Kore wa anata nahon desu ka? Kore wa anata nahon desu ka? Artinya, apakah ini buku milik Anda? Contoh jawabannya yaitu Hai, so desu. Artinya, iya benar. Atau bisa juga menjawab Ye, chigaimasu. Artinya, bukan. Kalimat tanya kore, sore, are, dore wa kata benda satu yaitu orang, no kata benda dua yaitu benda desu ka, digunakan untuk menanyakan benda yang ditunjukkan oleh si pembicara adalah benda yang dimiliki oleh kata benda satu yaitu orang atau tidak. Pada umumnya, akhiran ka selalu diletakkan di akhir kalimat untuk menunjukkan kalimat tersebut adalah sebagai kalimat tanya. Lebih luasnya lagi teman-teman, konsep koso ado ini bisa digunakan untuk menunjukkan lokasi tempat nih teman-teman. Nah, aku bakal bahas sedikit aja ya teman-teman. Jadi misalnya seperti ini ya, koko. Nah, koko itu artinya adalah di sini ya. Jadi, tempatnya itu dekat dengan si pembicara, bahkan mungkin bisa juga tempat dia berdiri ataupun duduk pada saat itu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada soko. Nah, soko itu adalah di situ. Berarti tempatnya dekat dengan lawan bicara ya. Bahkan bisa juga mungkin tempat dia berdiri atau duduk pada saat itu teman-teman. Selanjutnya ada asoko. Asoko itu artinya di sana. Dan itu tempatnya jauh tuh dari si pembicara atau lawan bicaranya. Kemudian yang terakhir ada doko. Nah, teman-teman sekalian pasti sering nih dengar kata-kata doko. Jadi, ini adalah kalimat atau kata tanya yang artinya adalah di mana. Jadi, si pembicara itu benar-benar nggak tahu tuh letak tempatnya tuh di mana. Makanya dia bertanya teman-teman. Ya, mas. Sekian bahasan dari saya mengenai kata tunjuk benda dalam bahasa Jepang atau kore, sore, are, dan juga dore. Hai, arigatou gozaimasu. Jangan lupa like video ini ya teman-teman. Hai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Futari utsureba, stay with me.